petugasnya, entah satpamnya, entah yang tukang bersih-bersih di sana, nggak ada. Saking sepinya sampai-sampai Seno merasa bahwa stasiun ini macam udah lama ditutup lah gitu loh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku hadir kembali untuk menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa spesial Nusantara part 135. Sesuai urutannya, Wak, malam ini kita sampai di Provinsi DKI Jakarta, kota metropolitan yang selalu ramai tapi ternyata juga menyimpan banyak sekali kisah horor di dalamnya. Nah, beberapa kisah horor dari Jakarta, Wak, bahkan sudah jadi urban legend ya kan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian, wow, aku dari Jakarta nih, bolehlah berkumpul di kolom komentar di bawah dan berbagi cerita tentang urban legend yang pernah kalian dengar di daerah kalian ya. Dari seluruh kisah yang pernah kalian dengar itu, aku yakin kalian juga sudah tidak asing dengan kisah yang akan aku bahas malam ini, yaitu cerita tentang hantu kereta Manggarai. Tapi ngomong-ngomong soal kereta, wah, aku tuh ingat aku punya temen ya yang punya pengalaman horor juga tentang kereta. Tapi aku lupa ceritanya kayak gimana. Kita tanya langsung aja lah ke dia ya. Namanya Nutella. Kebetulan dia salah satu talent di aplikasi Lita, Wak. Ini coba aku order dia sebentar ya. Nutella. Tapi by the way, kalau misalnya kalian pengen ngobrol sama Nutella ini bisa juga loh, Wak. Kalian tinggal order di aplikasi Lita aja. Ini aku kasih tahu caranya nih, Wak ya. Kalian tinggal pencet order di servisnya teman curhat. Udah kalian cari lah Nutella di situ. Nah, tinggal di calling. Ih, langsung diangkat. Halo, assalamualaikum Nutel. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Karena sehat juga kan? Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa Kak sekarang? Biasa, masih sibuk nyeritain KHW. Kebetulan pula malam ini aku tuh pengen bahas soal kereta Manggarai, Wak. Nah tuh aku jadi ingat tuh cerita kau yang soal kereta juga. Pernah kau ceritain sama aku kan? Oh, yang ketemu hantu di kereta iya, tuh ya? Coba lah aku ceritain dulu sekarang. Biar Wawa nih dengar juga. Okay. Singkat aja tapi yang gak usah panjang-panjang kali. Oke, siap. Jadi kan Kak Nat, waktu itu aku lagi naik kereta nih Kak, sebelahan sama nenek-nenek. Terus kan aku pesan makanan. Pas petugasnya datang dia tanya, ada yang mau dipesan lagi Mbak? Kata dia gitu. Teh angetnya mungkin, kata dia kan. Kata siapa? Kata si pelayan ini? Iya, terus? Si pelayannya. Karena si nenek sampingku ini cuma diem dan pucat banget, aku jawab aja, aku enggak mas, tapi mungkin ini neneknya mau, kataku gitu. Tapi tiba-tiba si masnya diem, dia bingung. Terus dia bilang gini, nenek yang mana mbak? Kata dia gitu. Aku bingung dong kan, masa masnya nggak ngelihat nenek ini? Habis itu dia malah buru-buru ngaji. si mama sini bener-bener udah nggak enak. Iya kan? Astaga, terus perasaanku udah nggak enak banget di situ. Dan tahu nggak apa? Tiba-tiba nenek sebelahku ini dia nengok, dia senyum, dia bilang, bisa lihat ya, jangan takut, saya cuma numpang. Aduh, merinding, nggak mau. Jadi nenek tuh hantu. Plot twist. Kan, asli deg-degan banget. Ikut merinding loh aku, ya ampun, makasih loh ceritanya ya. Iya siap, sama-sama Kak, merinding banget kan. Asli. Oh iya, BTW kan, bagi-bagi dong giftnya. Mana nih tikar sama gatusnya? Ya Allah, minta gift dia, Wak. Ya udahlah, aku kasih trend love aja, Wak ya. Oke, makasih banyak kan. Ya udah, sama-sama Nutel, nanti kita calling lagi. Makasih ya, Wak. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merinding aku, ada nenek-nenek. Singkat, padat, tapi seram kali, Wak, ya kisah Nutel tadi. Nah inilah yang bikin aku suka pakai aplikasi Lita nih, Wak. Aku juga dapat koleksi cerita horor terbaru dari talent-talent Lita yang ada di sini. Lumayan. Buat kalian yang pengen juga ngobrol bareng talent-talent yang ada di Lita, gampang banget, tinggal download aja aplikasinya. Linknya aku taruh di description box di bawah, Wak ya. Selamat mencoba. Oke, Wak, sekarang kita lanjut lagi ke kisah hantu kereta Manggarai ini, di mana kisah ini dialami oleh Wawa kita bertahun-tahun yang lalu ketika dia masih duduk di bangku SMA. Nah, pada saat itu Wawa kita ini nggak sendirian. Dia dan teman-temannya mengalami kejadian menyeramkan ketika naik kereta dari stasiun Manggarai. Nah, pada saat itu mereka ini sedang dalam perjalanan menuju ke Bogor, Wak. Tapi tanpa sadar ternyata mereka salah naik kereta. Kalian tahu, mereka malah naik kereta goib hingga tersesat dan sempat dinyatakan menghilang. Kok bisa Nadia? Aku nggak mau banyak-banyak kali spoiler, jadi tanpa berlama-lama langsung masuk aja lah ke ceritanya ya. Check it out. Ini epic cerita ini, betul aja, Wak.
Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Seno dari Jakarta. Halo Bang Seno. Nah, pengalaman horor yang dialami Seno ini terjadi pada tahun 2000-an Wak, ketika dia masih SMA. Nah, pada masa itu Seno dan teman-temannya ini lagi suka-sukanya ngeband Wak. Kebetulan juga waktu dulu banyak event musik yang sering mereka ikuti baik di dalam kota maupun di luar kota Jakarta. Nah, kebetulan juga semua anggota bandnya Seno ini seumuran Wak, dan sama-sama masih SMA nih. Ada yang namanya Garil, Bintang, Dendi, Enrico, dan juga Hulky. Totalnya berenam nih sama Reno kan. Reno pula Seno. Nah, pada suatu hari Wak, band Seno ini dapat jadwal manggung di Bogor tapi. Dan kebetulan pula pada saat itu waktunya sudah mendekati ujian sekolah. Kira-kira sekitar 2 minggu sebelum UAS gitulah Wak. Nah, di situ Seno mikir kalau mereka izin untuk manggung ke Bogor, pasti orang tua mereka nggak bolehin lah. Orang udah mau UAS malah manggung-manggung Glenn gitu ya kan. Tapi karena pada saat SMA itu bisa dibilang mereka agak bandel Wak, mereka pun akhirnya memilih untuk tetap nekat berangkat ke Bogor nih. Nah, supaya nggak kena marah sama orang tuanya, Seno dan teman-teman bandnya pun mulai mencari cara untuk bisa ke Bogor tanpa ketahuan. Jadi berangkat itu diam-diam tanpa izin gitu loh Wak. Awalnya pada saat itu mereka mikir ya udahlah kita berangkat bawa mobil aja. Tapi kalau misalnya kita bawa mobil Wak, rame-rame pula kemungkinan besar orang tua kita curiga lah. Kok jemput si Reno, kok jemput si Enrico, kok jemput si Bintang. Ada mereka berdua mau ngeband Glenn nih. Pasti kayak gitu kata orang tua mereka. Akhirnya apa? Mereka pun sepakat untuk naik kendaraan umum menggunakan KRL. Dan supaya orang tua mereka nggak curiga Wak, mereka ini izinnya mau pergi belajar kelompok. Tapi mungkin nanti kemalaman, jadi mungkin kami nginap lah di rumah siapa gitu. Soalnya manggungnya juga besok harinya Wak, dah kan? Nah, singkat cerita, tibalah hari keberangkatan mereka menuju ke kota Bogor. Rencananya Wak, Seno dan teman-teman ini akan berangkat pada jam 6.45 sore. Tapi tanpa diduga-duga pada saat itu Hulky mendadak ada acara. Hulky waktu itu diajak sama papanya pergi melayat ke rumah saudara mereka yang lokasinya lumayan jauh. Nah, di situ Seno udah mulai khawatir nih karena kemungkinan Hulky ini akan lama di tempat layatan itu. Nggak mungkin waktu udah datang langsung pulang ya kan. Ditambah lagi dengan waktu tempuh perjalanan yang tentunya tidak sebentar. Sambil harap-harap cemas nih, Seno pun menghubungi Hulky lewat SMS. "Woi Ki, kok di mana? Udah balik kok belum?" Dibalas sama si Hulky, "Aku masih di rumah saudaraku, Le. Tapi tenang aja, aku udah bawa baju ganti kok," kata si Hulky kan. "Ya udah santai aja, yang penting jangan lebih dari jam 10 Wak ya. Kereta ke Bogor paling akhir jam 10 malam ini nih soalnya." "Ya aman tuh," kata Hulky kan. "Iya aman. Aku tadi udah bilang kok ke papa mau belajar kelompok. Papa malah mau nganterin pula Wak." "Janganlah," kata siapa kan, kata Seno, "janganlah Wak. Kalau bapakku ikut bisa ketahuan lah kita." "Ya enggak, papaku nggak ikut. Dia tadi cuma nawarin aja. Aku udah bilang kok aku mau berangkatnya sendiri. Nanti kalau waktunya mepet, kita langsung ketemu di stasiun Pondok Ranji aja ya," kata si Hulky. "Oh oke, siap. Kabarin aku ya kalau udah mau berangkat Ki," katanya kan. Udahlah tuh. Karena Hulky ini masih berada di rumah saudaranya Wak, akhirnya mereka berlima, si Seno, Garil, Bintang, Enrico sama Dendi pun memutuskan untuk berkumpul duluan. Nah, sembari menunggu Hulky datang, pada jam 8 malam mereka pun mampir ke salah satu restoran yang memang berada di daerah Setiabudi. Tapi tunggu sampai hampir jam 9 malam, Hulky belum ada kabar juga. Otomatis Seno sama teman-temannya juga makin cemas, kok nggak ada kabar anak ini. Kereta terakhir jam 10 nih. Dan untungnya tidak lama kemudian Hulky nelpon lah ke HP-nya Bintang. Nah, di situ Hulky bilang, "Aku udah sampai stasiun Pondok Ranji. Kalian di mana?" "Oh, udah sampai stasiun kau. Kami masih di restoran nih. Kami susul lah kau ke sana ya," katanya. Nggak usah, jangan. Ini dari tadi keretanya penuh kali. Takut malah nanti kalian nggak kebagian. Gimana kalau kita ketemuan di stasiun Manggarai aja," kata Hulky kan. "Iyalah, kami langsung ke Manggarai aja ya. Kau naik apa ke sana?" "Udah, nanti aku aman. Aku tinggal naik bajai terus aku menuju ke halte. Aku naik busway. Kalian nanti naik apa?" kata si Hulky. "Oh sama, kami juga mau naik busway." "Ya udahlah, sampai ketemu di stasiun Manggarai ya. Hati-hati kau di jalan," kata si Bintang. Udahlah tuh. Singkat cerita, Seno, Garil, Bintang, Enrico sama si Dendi pun menujulah ke stasiun Manggarai dan mereka tibalah di stasiun Manggarai. Tapi Wak, hingga waktu hampir memasuki jam 10 malam ternyata Hulky masih juga belum kelihatan. Belum juga nyampe si Hulky nih. Di situ mereka udah mulai panik karena kalau misalnya mereka berangkat duluan otomatis kasihan pula si Hulky ini harus nyusul sendirian kan. Tapi kalau misalnya kelamaan nunggu si Hulky, takutnya mereka malah kehabisan kereta. Udah hampir jam 10 nih. Nah, di tengah kepanikan itu akhirnya mereka memutuskan bahwa kalau sampai lewat jam 10 malam Hulky ini belum juga datang, mau tidak mau kita nyewa mobil aja lah Wak, supaya kita bisa tetap berangkat ke Bogor sama-sama nih, kata mereka kan. "Iyalah, tunggu aja lah sebentar lagi." Dan untungnya Wak, pada jam 10 kurang 6 menit akhirnya Hulky sampai tuh di stasiun Manggarai kan. Mereka semua pun merasa lega nih dengan kedatangan si Hulky. Dan pada saat itu Wak, Seno juga masih harap-harap cemas, takut gak kebagian kereta, udah mepet kali nih waktunya. Tapi alhamdulillahnya tidak lama kemudian mereka mendengar suara sirene kereta dan disusul oleh cahaya lampu yang tampak menyorot di sepanjang rel. Datanglah kereta menuju ke ke Bogor kan. Dengan perasaan yang tenang dan lega, si Seno berkata, "Alhamdulillah masih kebagian
bagian kereta kita, Wak, nggak perlu keluar duit nih buat rental mobil. Ayolah yuk guys, berangkat gitu. Nah tuh nggak lama kemudian setelah pintu kereta terbuka, mereka pun langsung buru-buru masuk ke dalam KRL itu. Sesampainya di dalam kereta, Wak, mereka langsung duduk dengan rapi, berurutan dari kiri si Seno, terus Enrico, Dendi, Bintang, Garil, paling kanan si Hulky. Dan pada saat itu, Wak, kereta yang mereka naik ini betul-betul sepi kali Nadia. Cuman ada kami berenam aja di situ kayak. Karena keheranan dengan situasi yang sangat sepi itu, mereka sempat mikir, oh mungkin karena memang udah malam, makanya nggak banyak penumpang di dalam kereta ini kali ya, gitu kan. Mereka nggak begitu terlalu memikirkan hal ini, Wak, dan memilih untuk fokus ke perjalanan mereka. Nah, di saat itu, Wak, kereta pun sedang menuju ke pemberhentian berikutnya. Kalau kalian tahu, setelah Manggarai itu biasanya kemana? Ke Tebet. Habis Tebet ke Kalibata. Next, sampailah itu nanti ke Bogor. Nah, pas di tengah perjalanan ini, Garil, ingat kan? Garil yang duduk pas di samping si Hulky itu kan, tiba-tiba mengirim SMS ke si Seno. Padahal kiri kananan mereka nih nggak begitu jauh kan. Tapi si Garil ngirim SMS. Nah, di dalam SMS itu Garil bilang, Seno, si Hulky kok pucat kali mukanya, kenapa ya? Apalagi sakit dia, kata si Garil. Dan setelah membaca SMS dari Garil, Seno nggak langsung balas. Refleks langsung ditengoknya si Hulky. Dan ternyata betul aja, Wak, pada saat itu Hulky ini tampak pucat kali dia, Nat. Karena khawatir, Seno langsung nanya, Ki, kok lagi sakit, Ki? Mendengar pertanyaan Seno, Hulky cuma diam deh, Wak, sambil digelengkan yang kepala. Dah. Nah, di saat itu Garil yang ada di sebelahnya si Hulky ini inisiatif mengeluarkan botol minumannya. Langsunglah dia kasih ke si Hulky. Pucat kali muka kau. Capek kau pasti seharian ini kan. Pasti kau juga ngebut-ngebut tadi ke stasiun. Udahlah kau minumlah ini dulu, kata si Garil. Dan lagi-lagi, Wak, tanpa berkata apa-apa, Hulky masih tetap diam dan kembali cuma digelengkannya kepala. Mau dah. Dan akhirnya teman-teman yang lain pun bilang, ya udah kok tidur aja lah dulu Ki, istirahat. Nanti kalau udah sampai kami bangunin, kata dia. Mereka waktu itu nggak begitu curiga. Paham mereka Hulky ini kan dari pagi lah ibaratnya pergi melayat tempat saudaranya, jauh pula itu bolak-balik, belum lagi kesini lagi kan. Drop dia nih mungkin nanti dibanding dia kenapa-napa tuh manggung nggak fit, dah kok istirahat dulu, kata Konde. Dah. Bip. Dah, bip bukan. Dah habis itu bip, sorry. Bip manual loh. Dan tua mereka pun melanjutkan perjalanan dengan saling berdiam diri. Nah, di tengah keheningan itu, Seno tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang janggal nih. Kenapa? Karena entah kenapa perjalanan mereka dari stasiun Manggarai itu menuju ke stasiun Tebet malam itu terasa sangat lama. Macam lama kali kok nggak sampai-sampai lah ke Tebet nih. Dan anehnya lagi ketika Seno menengok ke jendela, di luar sana juga tampak sepi, seolah tidak ada kehidupan. Padahal dari dalam kereta, Wak, biasanya di sepanjang perjalanan itu kan kita masih bisa melihat kelibatan kendaraan lain kah? Atau rumah-rumah atau gedung-gedung ya kan? Apalagi dari Manggarai ke Tebet tuh kota tuh. Ini nggak ada sama sekali, Wak. Pada malam itu dari jendelanya yang Seno lihat hanya hitam, gelap, sunyi. Bahkan sejak tadi mereka juga tidak melewati satu pun rumah warga. Nggak nampak sama mereka deh. Nah, awalnya Seno nggak mau mikir aneh-aneh tentang kejanggalan itu, Wak. Tapi ketika dia menengok ke arah teman-temannya, ternyata teman-temannya nggak pada tidur, Wak. Yang ada teman-teman yang lainnya juga terlihat macam cemas, tapi diam aja. Saat itu mereka berenam tidak ada yang saling bicara, Wak. Tapi dari tatapannya terlihat jelas bahwa mereka sedang memikirkan hal yang sama. Akhirnya nih, karena merasa ada yang nggak beres dengan perjalanan mereka, tiba-tiba dengan lirih, Bintang nyeletuk. Kok lama kali kereta ini ya? Kerasa nggak kalian, weh? Nggak sampai-sampai kita di Tebet ya? Mendengar ucapan Bintang, seketika yang lain pun nyaut. Iya, Wak, kerasa. Kenapa lama kali ya? Kenapa nggak sampai-sampai Tebet kita nih? Ini cuma perasaan kita aja, mungkin bentar lagi nyampe ini. Udahlah pada istirahat aja dulu, pada tidur aja dulu biar besok pas manggung kita nggak tepar. Iyalah, Wak, mungkin perasaan kita aja mungkin ya. Udahlah. Dan tuh, Wak, nggak lama kemudian mereka semua pun tertidur pulas dalam kereta tuh. Nah, pas lagi enak-enaknya tidur, Wak, Seno malah dikejutkan dengan mimpi buruk yang terasa sangat nyata kali Nadia. Dimana di dalam mimpinya Seno ini merasa seperti sedang duduk sendirian di dalam kereta yang lagi berhenti. Awalnya nggak ada yang aneh, Wak, sama kereta itu. Tapi nggak lama kemudian Seno ini kaget bukan main ketika tiba-tiba pintu kereta ini digedor dengan kencang dari luar. Dar gitu. Dan setelah diketok itu secara mendadak pintu itu pun terbuka dengan lebar, Wak. Dan ketika pintunya terbuka, secara mengejutkan Seno melihat ada
kain berwarna hitam terbang melayang masuk ke dalam itu kereta. Seno kan di dalam tuh. Nah, itu kain itu masuk. Sat gitu kan. Dengan perasaan was-was Seno terus memperhatikan kain hitam tuh kan, Wak. Tapi semakin diperhatikan, Seno akhirnya sadar kalau kain itu ternyata bukan kain biasa, Wak. Dalam sekejap, dari dalam kain hitam itu muncul sosok tinggi besar berjubah hitam, rambutnya panjang tegerai ke depan. Tutupin wajahnya dia. Nah, secara perlahan-lahan sosok itu terbang melayang mendekati si Seno, Wak, sambil tertawa melengking tuh kalian. Nah, di saat yang bersamaan tubuh Seno terasa kaku, nggak bisa digerakkan sama sekali, Wak, hingga akhirnya sosok itu tiba-tiba sudah melayang tepat di depan wajah Hakunat. Si sosok itu menatap Seno dengan tajam dan dari sela-sela rambutnya yang lagi terurai itu, Seno dapat melihat dengan jelas bahwa ternyata wajah sosok itu setengahnya gosong dan setengahnya lagi tengkorak. Kebayang gak kalian gimana bentuknya? Aku tuh bayang pula. Aduh ya Allah Bang Seno. Di saat itu jantung Seno langsung berdegup gak karuan, Wak. Dan seramnya lagi nih, sosok itu masih terus tertawa melengking seolah sedang mengejek Seno yang lagi ketakutan ini. Dan entah sudah berapa lama Seno saling tatap-tatapan sama si sosok ini, sampai akhirnya Seno tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya itu dalam keadaan merinding sekujur badan. Nah, pas si Seno ini kebangun, Wak, di saat itu dia melihat bahwa ternyata semua teman-temannya juga udah pada ketiduran nih. Kecuali siapa? Kecuali Hulky. Hulky tetap diam deh, Wak. Wajahnya masih pucat kali. Terus kalian tahu, tidak lama kemudian dengan suara lirih Hulky berkata, "Bangun, bangun. Kita udah nyampe Bogor," kata dia kan. Nah, mendengar ucapan Hulky seketika teman-teman yang lain pun terbangun, Wak. Dan ketika mereka memperhatikan ke sekeliling jendela kereta, Wak, ternyata memang betul kalau pada saat itu mereka sudah sampai di stasiun Bogor. Gak lama setelah itu pintu kereta pun terbuka nih. Mereka pun dengan segera langsung menenteng barang-barang bawaan dan mulai beranjak keluar kereta. Nah, pas mereka sudah berada di luar kereta, Wak, di saat itu lagi-lagi mereka menyadari ada sesuatu yang janggal. Mereka ya, semua ya, bukan si Seno aja ya, mereka berenamnya. Sama seperti suasana di dalam kereta tadi, tanpa mereka duga ternyata stasiun Bogor malam itu juga sangat sepi. Bahkan mereka nggak melihat ada orang lain di sana, Wak. Jadi betul-betul cuma mereka berenam aja di situ. Petugasnya, entah satpamnya, entah yang tukang bersih-bersih di sana nggak ada. Saking sepinya sampai-sampai Seno merasa bahwa stasiun ini macam udah lama ditutup lah gitu loh. Nah, menyadari suasana stasiun yang tidak seperti biasanya, seketika Seno sama teman-teman pun jadi kebingungan. Nah, di tengah kebingungan ini, Wak, tiba-tiba Garil mengatakan sesuatu yang membuat suasana makin menyeramkan lagi. Si Garil bilang, "Guys, aku nyium bau anyir ini, anyir darah. Tapi baunya kecampur sama bau melati juga. Kalian gak nyium?" Mendengar ucapan si Garil, sontak teman-teman yang lain pun jadi nyaun. "Ah, Garil kok ngomong apa? Jangan aneh-aneh lah, aku gak ada kami cium apa-apa ya." Sumpah lah, aku gak bohong, ini baunya makin kencang, Wak. Gak tahan aku ya, mau muntah." Dan betul, Wak, saking gak tahannya dengan bau anyir dan melati itu, gak lama kemudian betulan muntah si Garil nih. Muntah di tempat. Dengan sigap Reno dan teman-temannya pun berusaha untuk menenangkan Garil sambil berkata, udah Wak, tenang. Dah, keluarkanlah dulu, keluarkan. Nah, minum kok dulu. Dan sekarang kita cari pintu keluar dulu ya. Udah gak nyaman kali suasana di sini, Wah, katanya kan. Nah, dah tuh singkat cerita, mereka pun akhirnya berpencar lah itu, mencari jalan keluar, Wak. Dan pas mereka menemukan pintu keluar utama dari si stasiun ini, secara mengejutkan ternyata pintu itu dalam keadaan tergembok. Ya otomatis mereka nggak bisa langsung keluar dari pintu tuh lah. Seno sama kawan-kawannya pun langsung lah beralih mencari pos satpam. Niatnya apa? Mau minta tolong sama Pak Satpam itu supaya ngebukain pintu keluar itu untuk mereka ya kan. Entah apa pula dikunci, udah tau masih ada kereta. Nah, tapi, Wak, seperti yang aku bilang tadi, stasiun malam tuh betul-betul sepi kali. Seno sama teman-temannya tidak melihat ada orang lain di sana kecuali mereka berenam. Bahkan Pak Satpam pun nggak ada di situ. Akhirnya karena kebingungan mereka pun berpencar lagi untuk mencari pintu lain yang mungkin masih terbuka. Tapi, Wak, bukannya menemukan jalan keluar, di saat itu mereka malah terpisah dengan Hulky. Entah Hulky ini pergi kemana, Wak. Tiba-tiba saja dia menghilang dan gak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa Hulky hilang gitu loh. Nah, pas sudah sadar ternyata Hulky gak ada di antara mereka, mereka jadi panik semua lah. Dengan pikiran sudah mulai kalut, mereka pun berusaha mencari keberadaan Hulky, Wak. Cari semua kan. Dan tanpa terasa kurang lebih 1 jam mereka udah putar-putar ke stasiun itu, Wak. Tapi sayangnya Hulky masih belum juga ditemukan. Karena gak tahu lagi harus mencari kemana, akhirnya Seno mengajak teman-temannya untuk menunggu si Hulky di dekat pintu
pintu keluar utama. Yang pintunya digembok tadi tuh disuruh nunggu situ. Sebelum Hulky menghilang kan mereka memang lagi berpencar mencari pintu keluar kan, Wak. Nah, barangkali pada saat itu Hulky ini lagi ada di sekitar pintu yang digembok itu. Udahlah kita tunggu di situ aja lah yuk gitu. Nah, dia tuh mereka berlima pun balik lagi menuju pintu keluar utama dan duduk tidak jauh dari sana. Sembari beristirahat dan menunggu Hulky datang, Wak, mereka pun mengisi waktu sambil ngobrol-ngobrol seadanya aja. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol ini tiba-tiba Enrico dan juga Denny menyadari ada suatu keanehan di stasiun itu. Dengan agak panik Enrico bilang, Den, ini kita betul di stasiun Bogor kan? Iya, Wak, di stasiun Bogor. Emang kenapa? Kata si Denny. Kok nggak sadar kah? Coba aku tengok nih. Kenapa stasiun Bogor ini aneh kali bentuknya? Macam bukan stasiun Bogor yang biasa kita datangin loh. Mendengar ucapan Enrico, seketika Denny pun langsung diperhatikan di sekitar ya kan, Wak? Masa iya? Perhatikannya dengan teliti. Terus, Wak, nggak lama kemudian Denny pun mendadak ikutan panik. Astagfirullahaladzim, Wak. Iya betul, kau ini bukan stasiun Bogor biasanya nih. Ngapa bentuknya malah mirip stasiun-stasiun zaman dulu, Wak ya? Kau tengok kursi-kursi itu, betul-betul gambaran kursi masa lampau ya, nak. Nah, Seno yang menyimak obrolan Enrico sama Dendi ini juga langsung mengarahkan pandangannya ke kursi yang dituju sama si Dendi. Gak ke kursi itu aja, Wak, dia pun menatap seluruh bagian dari stasiun itu. Ternyata apa yang disampaikan sama Dendi dan Enrico memang betul, Nadia. Di saat itu aku juga merasa seperti sedang berada di masa lalu dan melihat tampilan stasiun Bogor pada zaman dulu. Aduh, merinding aku. Dan hal ini membuat Seno semakin yakin kalau ada yang gak beres sama perjalanan kami malam tunat. Akhirnya tanpa pikir panjang Seno langsung berkata, udah, kita jangan kelamaan di sini. Sekarang kita cari Hulky lagi. Kalau Hulky udah ketemu kita langsung pergi dari stasiun ini. Kayak gimana pun caranya. Mendengar ucapan si Seno, teman-teman yang lain pun langsung berdiri semuanya, nggak nungguin lagi kan, dan melanjutkan pencarian si Hulky. Tapi, Wak, belum sempat mereka beranjak dari sana, mereka kembali dikejutkan dengan suara kucing. Kucing yang tiba-tiba mengeong dengan sangat kencang. Karena kaget dengan suara kucing itu, Seno sama teman-temannya langsung celingak-celinguk lah ini kan mencari sumber suara mana itu kucing. Mereka pun juga ngebatin, ini di mana nih kucing ini, kok besar kali suara dia. Apa si Seno dan teman-temannya sedang memperhatikan sekeliling untuk mencari sumber itu, nggak jauh dari tempat mereka itu, Wak, ternyata memang ada seekor kucing yang sedang duduk membelakangi mereka. Kebayang nggak, Wak? Ya, ada kucing depan kau nih sama teman-teman kau ngebelakanginmu. Ya, karena penasaran, Seno sama teman-temannya pun mencobalah mendekati kucing itu. Dan pas posisi mereka sudah semakin dekat, anehnya kucing itu tiba-tiba tampak makin besar, Nadia. Ukurannya pun jadi besar kali. Bukan macam kucing lebih besar lagi dibanding badan kami, ha. Dan gak cuma itu aja, Wak. Di depan mata mereka berlima nih ya, mata Seno sama kawan-kawannya, mereka melihat bahwa di kepala kucing itu tiba-tiba muncul rambut, Wak. Rambut tegerai panjang nih kan, sampai menutupi kepala bagian belakang si kucing tuh. Wah, rambut-rambutnya. Melihat keanehan itu, Seno sama kawan-kawannya cuman bisa terdiam, nggak berlari, mereka terdiam, mematung, memperhatikan. Terus tiba-tiba secara perlahan kucing itu memutarkan kepalanya dan menengok ke arah mereka. Ya Allah, terbayang. Dan kalian tahu, tepat ketika mereka saling bertatapan dengan si kucing itu, Wak, disitulah Seno dan teman-temannya melihat kucing yang berada di depan mereka berubah menjadi sosok perempuan. Udah nggak bentuk kucing lagi, Wak. Perempuan itu pakai daster warnanya putih, sangat kontras sekali dengan sekujur tubuhnya yang berwarna hitam karena hangus, seolah masih terbakar. Daster, Wak, ya, bukan baju putih panjang macam kuntilanak, itu tidak, daster. Dan sosok perempuan itu sedang jongkok menatap mereka dengan kedua matanya yang terlihat seperti mata kucing. Aduh, terbayang aku. Masya Allah. Barulah setelah melihat penampakan itu, refleks Seno sama kawan-kawannya semua pada teriak, astagfirullahaladzim, setan, kata mereka. Tanpa perlu diaba-aba lagi, mereka pun langsung terbirit-birit menjauhi sosok perempuan itu. Mereka berlari kalang kabut mencari pintu keluar. Bahkan nih, Wak, ya, saking paniknya, mereka tuh sampai mau manjat pagar tembok tuh biar bisa kabur. Nah, di tengah kepanikan itu, Garil sama Enrico sempat berdebat waktu itu. Sambil gemetaran ketakutan, Garil bilang, udahlah kita kabur aja loh, memang udah gak betul stasiun ini. Nah, dengan kesal Enrico jawab, kalau kita kabur terus Hulky gimana? Hulky loh ini belum ketemu, kok tega kalian ninggalin dia sendirian? Terus kita mau nyari Hulky kemana lagi? Kita udah muter-muter loh, tapi Hulky tetap nggak ada. Ya tetap aja lah, kita nggak boleh ninggalin dia. Kalau dia sampai kenapa-napa gimana? Di tengah perdebatan itu tiba-tiba, Wak, HP-nya Bintang berdering. Ada telepon masuk. Nah, pas mereka cek, ternyata yang menelpon Bintang adalah siapa?
orang yang sedang mereka cari, Hulky. Bintang pun langsung buru-buru mengangkat telepon itu dan berkata, "Halo Hulky, astagfirullahaladzim, kau di mana?" Di sana dengan lega Hulky menjawab, "Alhamdulillah, akhirnya kalian angkat juga telepon aku. Kalian pada di mana nih? Kami nih masih di stasiun nyariin kau dari tadi. Kok ngilang kemana sih? Ayolah cepat ke sini, udah nggak tahan kali kami di sini ah." Nah, mendengar ucapan Bintang, wah anehnya Hulky yang malah keheranan. Dan di saat itulah Hulky menyampaikan sesuatu yang sangat membuat mereka tercengang. Hulky bilang apa? "Kalian ngomong apa nih? Aku di Jakarta. Kalian yang di mana kok tega kali ninggalin aku sendirian? Aku udah nyampe Bogor tapi kalian nggak ada. Aku balik lagi ke Jakarta, kalian juga tetap nggak ada. Kalau mau kabur-kaburan jangan kayak gini lah. Keluarga, guru-guru, teman kelas kalian semua pada panik nyariin kalian, tahu?" Kata si Hulky. "Hah? Sebentar, nyariin gimana nih maksudnya? Baru juga semalam kita berangkat." Belum tahu si Hulky jawab apa. "Semalam apanya? Kalian tuh udah hilang 3 hari, gak ada kabar. Kalian gak pulang-pulang, aduh merinding. Dihubungi juga kalian gak bisa." Kata siapa? Kata Hulky, Wak. Dan setelah mendengar ucapan Hulky, seketika Seno sama kawan-kawan cuma bisa terdiam sambil terus berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. "Hah, 3 hari? Hulky udah di Jakarta, dia ke Bogor nyari kami. Apa nih?" Di saat itu rasanya udah gak ada yang lagi yang bisa kami lakukan, Nadia, selain kami berpasrah dan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Hingga akhirnya, Wak, tidak lama kemudian setelah mereka berlima shock nih, mereka tiba-tiba mendengar suara sirene kereta kencang kali yang sampai-sampai membuat telinga mereka kesakitan. Dan suara sirene ini atau suara sirene kereta itulah hal terakhir yang mereka ingat dari perjalanan mencekam malam itu. Kenapa? Karena tidak lama setelah sirene itu terdengar, tiba-tiba Seno dan teman-temannya langsung pingsan semuanya, tidak sadarkan diri. Entah sudah berapa lama mereka pingsan, Wak ya, tapi yang jelas ketika mereka terbangun, Seno dan teman-temannya ternyata sudah tidak di stasiun itu lagi. Secara mengejutkan, mereka berlima terbangun pada siang hari di rumahnya Hulky. Saat itu suasana udah rame kali, Wak. Ternyata mereka ini dikelilingin sama keluarga mereka, wali kelas, dan juga beberapa teman SMA mereka. Dan selain itu ada juga seorang ustadz yang ketika melihat mereka terbangun, Pak Ustadz ini langsung berucap, "Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya sadar juga kalian," kata Pak Ustadz. Nah, Seno dan teman-temannya yang masih setengah sadar itu jadi kebingungan lah kan, Wak. Dan mereka semakin terkejut lagi ketika Hulky tiba-tiba muncul dan memeluk mereka satu persatu sambil nangis sesungguhkan. "Ya ampun Seno, bro, Enrico," dipeluk satu-satu kawannya tuh heran si Seno kan. Nah, di saat Seno sama teman-temannya masih belum bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi, Wak, akhirnya para orang tua mereka pun memutuskan supaya sudah mereka berlima nginap aja lah di rumah Hulky untuk sementara waktu. Kebetulan papanya Hulky ini dokter, Wak, jadi papanya Hulky ini bisa macam sekalian memantau kondisi kesehatan mereka berlima lah kan. Dan selang beberapa hari kemudian, Wak, setelah mereka semua sudah agak pulih nih, Hulky pun akhirnya bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam keberangkatan mereka ke Bogor pada saat itu. Ya, minum dulu aku. Jadi nih ya, ternyata ketika mereka janjian ketemuan di stasiun Manggarai, ingat waktu mereka di resto si Hulky lagi OTW itu sebenarnya pada saat itu Hulky ini telat datang, Wak. Jadinya dia tuh ketinggalan kereta mereka. Nah, karena di sana Hulky gak ngelihat keberadaan Seno sama teman-temannya, otomatis Hulky ini mengira kalau dia sudah ditinggalkan sama kawan-kawannya. Hulky yang kesal akhirnya balik lagi lah ini pulang ke rumah kan. Dan karena ngambek dia memilih untuk tidak menghubungi mereka berlima ini sama sekali, Wak. Nah, jadi dari sini udah tahu kan kalau sosok Hulky yang ikut naik kereta bareng si Seno sama kawan-kawannya itu bukan si Hulky sungguhan, Hulky hantu itu, Wak. Nah, Hulky berarti kan balik ke rumah nih, Wak. Nah, di saat dia pulang itu dia malah dapat kabar dari panitia event musik yang rencananya akan mereka datangi di Bogor tuh, yang mengatakan kalau Seno sama teman-temannya belum tiba di Bogor. Disitulah baru si Hulky ini panik, nggak jadi ngambek dia, Wak. Dengan panik Hulky pun langsung berkali-kali menelpon dan juga mengirim SMS ke masing-masing dari kawan mereka ini, tapi tidak ada satupun dari mereka yang ngebales. Nah, besoknya karena Seno sama teman-teman ini belum juga ditemukan, Hulky dan juga beberapa teman SMA-nya pun memutuskan untuk mencari mereka langsung ke Bogor, Wak. Tapi sesampainya di Bogor, mereka tetap tidak bisa menemukan keberadaan Seno sama kawan-kawan lainnya. Pokoknya macam udah dicari kemana-mana nih, mereka tetap nggak ketemu. Nah, terus keesokan harinya lagi, Wak, ketika Hulky kembali mencoba menghubungi mereka lewat telepon, akhirnya Bintang diangkatnya telepon tuh. Tapi kata Hulky pada saat mereka lagi teleponan ini, Wak, suara Bintang dan teman-teman yang lainnya itu terdengar semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, lama-lama nggak
nggak ada suara sama sekali. Dan yang membuat Hulky makin panik lagi adalah dari sambungan telepon itu, Hulky malah mendengar suara keramaian orang yang sedang tertawa terbahak-bahak, rame. Dan itu bukan suara Seno dan kawan-kawan, Wak. Dan masih di hari yang sama, menjelang siang, tiba-tiba rumahnya Hulky didatangin polisi, Wak. Ya, dan bisa kalian tebak pada saat itu polisi ini bilang apa sama si Hulky? Secara mengejutkan, polisi memberitahu Hulky bahwa mereka menemukan ada 5 orang tidak dikenal yang tergeletak di kebun sekitar stasiun Citayam. Dan ketika Hulky ngecek langsung ke sana, Wak, betapa terkejutnya dia ketika Hulky melihat bahwa 5 orang yang tergeletak itu siapa? Kawan-kawan yang lagi hilang 3 hari ini, ha. Seno dan 4 teman lainnya ini tidak sengaja ditemukan oleh warga, Wak. Dan menurut keterangan Pak Camat Citayam waktu itu, Wak, yang pada saat itu juga ikut menangani mereka, Pak Camat ini berkata bahwa besar kemungkinan Seno dan teman-temannya ini sudah dibawa ke dimensi lain sejak berangkat dari mana? Dari stasiun Manggarai. Dan ketika mendengar penjelasan itu, Seno pun jadi kaget sekaget-kagetnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami langsung kisah urban legend kereta hantu Manggarai. Dia sama kawan-kawan ini pula tuh. Dan di situ mereka semua bersyukur karena mereka masih bisa selamat, Wak. Bagi mereka ini adalah pengalaman yang sangat menyeramkan, tetapi juga memberikan mereka banyak sekali pelajaran tentunya, ya kan. Ini kisah ini pasti nggak akan habis sampai mereka tua nih, Wak. Disasar sama-sama, bah. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman mistis yang dialamin sama Bang Seno dan juga teman-temannya ketika naik kereta dari stasiun Manggarai. Aku pernah sih memang beberapa kali mendengar cerita tentang stasiun ini, Wak. Tapi baru kali ini aku mendengar kisahnya secara langsung dialami sama Wawak kita sendiri dan juga teman-temannya. Dan FYI buat kalian yang belum tahu, stasiun Manggarai ini adalah salah satu stasiun tertua yang dibangun sejak zaman Belanda, Wak. Tepatnya pada tahun 1912 dan diresmikannya di tahun 1918. Dan sejak dulu memang banyak sekali cerita horor yang menyelimuti stasiun Manggarai ini, mulai dari yang dialami sama penumpang sampai para petugas stasiun juga. Dan saking terkenalnya dengan kisah-kisah mistis, stasiun Manggarai ini juga pernah kan dibuat film. Judulnya mungkin kalian udah pernah dengar, Kereta Hantu Manggarai, rilisnya tahun 2008 juga. Tapi Wak, meskipun kental dengan cerita-cerita horornya, stasiun Manggarai ini juga memiliki nilai sejarah yang sangat besar. Semoga kita selalu bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu, Wak, ya. Dan untuk Seno beserta teman-temannya, terima kasih banyak sudah berkenan berbagi cerita kalian semua kepada kami. Aku jujur kisah ini tuh gak cuma menyeramkan aja, tapi seru. Pasti juga abang-abang ini mikir tuh ada serunya juga kan, walaupun memang seram, tapi di saat mengalami kejadian horor itu bersama bestie-bestie satu band, itu pasti nggak akan lupa sih sampai kapanpun, ya nggak sih? Masih berteman kalian semua, by the way. Kalau masih, jangan lupa komen dan sapa Wawak di bawah ya, Bang Seno dan kawan-kawan. Mbak Hulky juga, Hulky mana Hulky? Bang, tolonglah sapa kami semua di sini. Astagfirullahaladzim. Dan sebelum aku tutup video ini, aku pengen ingetin buat kalian, jangan lupa untuk download aplikasi Lita, linknya sudah aku sertakan di description box di bawah. Kalian bisa order Nutel atau talent-talent yang lain untuk diajakin ngobrol atau juga teman mabar kalian, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.